Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GKJ Sabtu Sumunar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk merasakan anugerahnya, kasihnya, berkatnya, ketika kita masih diperbolehkan untuk bangun dan merasakan kehidupan yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara semuanya, dengan penuh rasa syukur, pagi ini kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sebelum kita memulai setiap aktivitas, karya dan pelayanan kita, mari kita bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama bersyukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, Tuhan yang senantiasa mengingat akan keberadaan kami satu persatu. Dan Engkau juga yang telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi ini, syukur kami naikkan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Dan bila kami boleh menyiapkan diri kami untuk menghadapi hari ini, setiap aktivitas, karya dan pelayanan kami, dengan terus berserah kepadamu ya Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Dan bila pagi ini juga kami boleh menerima berkat melalui sapaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga boleh memahaminya, mengerti, dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, sapaan firman pagi ini akan kita baca dari Injil Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 yang demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan tema renungan pagi ini, jangan mabuk. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, mabuk adalah kondisi yang sebenarnya tidak nyaman, tidak enak. Dan orang memandang orang mabuk itu juga bukan orang yang baik, dalam kondisi baik. Karena memang orang mabuk itu kehilangan kesadaran, seringkali lupa dia ada di mana, dia sedang apa. Dia ketika ditanya juga tidak bisa merespon. Ketika berjalan saja mungkin tidak bisa tegak, atau malah bahkan kalau kondisi mabuknya parah, dia tidak bisa apa-apa, tiduran saja. Kondisi fisiknya lemah, kesadarannya juga tentu saja tidak baik. Nah, mabuk umumnya dikarenakan minuman-minuman keras atau minuman beralkohol. Itu mabuk secara fisik, yang membuat fisik menjadi lemah tadi. Tetapi menariknya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, firman dalam Lukas 21 ayat 34 tadi, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak mabuk. Bukan fisik kita, tetapi dikatakan tadi, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Tuh, apakah hati kita bisa mabuk? Tentu saja. Kondisi yang seperti apa? Hati yang seperti apa yang dianggap mabuk? Ya, kita kembali kepada gambaran tadi. Orang yang mabuk itu kan orang yang tidak sadar diri. Karena minuman alkohol, otaknya atau pikirannya sudah tidak bisa mengingat kondisi dirinya sendiri. Secara fisik dia juga sudah lemah. Maka ini menjadi gambaran bahwa hati kita pun bisa mabuk, yaitu ketika kita tidak sadar, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena apa? Karena hati kita dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi, seperti dalam sabda tadi.
Dan seringkali orang atau manusia dan bahkan kita, meskipun secara fisik sadar, secara fisik sehat, tetapi hatinya mabuk. Hatinya sedang dalam kondisi tidak sadar. Ketika dikuasai oleh keinginan-keinginannya, ambisi-ambisinya, hasratnya, maka seringkali sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Sudah memakai jurus pokoknya, apa yang dia mau, apa yang dia senangi, itu yang harus terlaksana. Itulah gambaran hati yang mabuk karena kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita diingatkan, jangan mabuk, terutama hati kita. Oleh karena itu perlu untuk senantiasa menyadarkan diri kita sendiri atas setiap keinginan-keinginan kita, pikiran-pikiran kita. Jangan sampai itu membelenggu hati kita, yang membuat kita lalu tidak sadar apa yang baik, apa yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Main gabrus saja, yang penting kita senang, yang penting kita marem. Melupakan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan. Melupakan hal-hal yang mestinya kita lakukan, hal-hal yang baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Banyak orang mabuk harta benda, mabuk jabatan, mabuk kekuasaan, dan satu lagi, mabuk agama. Kita melihat orang yang mabuk agama ingin masuk surga, tapi kemudian hatinya justru dipenuhi oleh kebencian, membenci orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mabuk kekuasaan, lalu menganggap orang lain sebagai musuh atau pesaing yang harus dijegal dan dijatuhkan supaya dirinya yang mencapai puncak kekuasaan. Mabuk harta, lalu orang melakukan banyak cara, meskipun harus menyingkirkan hati nurani, mengalahkan dan menjatuhkan orang lain, membinasakan, mematikan usaha orang lain, supaya usahanya sendiri yang maju dan dia menjadi orang yang kaya raya. Banyak contoh di sekitar kita. Jangan pernah mabuk. Hati kita harus dijaga supaya tidak dikuasai oleh kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan duniawi. Dengan senantiasa mengarahkan diri kepada Allah, mengingat akan kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita, dan juga senantiasa sadar diri bahwa kita ini manusia yang punya banyak kelemahan, yang seringkali memberi diri dengan sengaja untuk jatuh dalam berbagai godaan yang menurut kita sangat menyenangkan. Mari berjaga-jaga, jangan mabuk. Tuhan memberkati. Amin.